Apa karena takut ketahuan kualitas persidangannya? Atau takut ketahuan bahwa penegak hukum yang bersidang itu kurang profesional, jadi ditutup-tutupi? Teman-teman, kita ngobrol hukum lagi ya, supaya kita bertambah cerdas, supaya masyarakat bertambah cerdas hukum terkait dengan persidangan Ferdy Sambo yang tidak boleh disiarkan suaranya. Jadi kita hanya melihat gambarnya saja, tapi suaranya tidak kedengaran, seperti menonton film bisu ya. Itu bagaimana hukumnya? Jadi teman-teman, semua berdasarkan hukum ya. Semua aturannya berdasarkan hukum undang-undang. Tidak boleh suka-suka kita. Kita bacakan pasalnya. Itu di pasal 153 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di ayat 2-nya, A. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi. B. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas. Kemarin kita sudah bahas bahwa saksi memberikan keterangan harus bebas. Yang ketiga, ini dia nih. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Jadi harus terbuka untuk umum. Ya, kecuali kasus susila atau terdakwanya anak-anak. Nah, ayat 4-nya nih penting nih. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan ayat 3 mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Nah, jadi kalau persidangan itu dilakukan, yang pertama tadi saksi atau terdakwanya tidak bebas memberikan keterangan, ditekan-tekan. Dan yang kedua, tidak terbuka untuk umum, maka putusan pengadilan ini batal demi hukum. Bukan kata Bang Bemi, ini kata undang-undang ini. Jadi harus terbuka untuk umum. Nah, selain daripada di KUHP, teman-teman, di pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur juga di ayat 1 nih, semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. Jadi undang-undang kehakiman sendiri menyatakan harus terbuka untuk umum. Lalu ada yang mengatakan bahwa suara di silent atau tidak diperdengarkan suaranya dalam persidangan itu karena adanya surat edaran Mahkamah Agung. Surat edaran Mahkamah Agung bukan undang-undang, ya. Jangan bersalahan kita, teman-teman. Surat edaran Mahkamah Agung itu untuk intern Mahkamah Agung, ya. Bukan untuk masyarakat banyak. Sama dengan surat edaran Kapolri misalnya. Itu kan untuk anggota Polri supaya mereka tertib. Surat edaran kejaksaan tidak berlaku untuk masyarakat banyak. Yang berlaku untuk umum adalah masyarakat banyak adalah undang-undang. Kecuali di dalam undang-undang itu dibuat turunannya bahwa peraturan pelaksanaan oleh keputusan Kapolri. Itu termasuk dia hierarki perundang-undangan. Surat edaran itu bukan hierarki perundang-undangan. Bedakan ya. Kita baca lagi nih. Menurut Yahya Harahap. Yahya Harahap ini, bapak ini profesor ya kan, ahli hukum. Mengatakan bahwa persidangan terbuka untuk umum itu bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik. Tuh, kata ahli hukum kita begitu. Kemudian, bahwa yang dimaksud dengan terbuka untuk umum adalah masyarakat umum boleh hadir dalam persidangan di pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim. Semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum. Pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan sidang terbuka untuk umum. Sebab orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan dapat hadir memasuki ruangan sidang. Pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka.
Sehingga dengan demikian makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai. Itu kata profesor ahli hukum kita. Jadi kalau ada niatnya menutupi, saya juga bingung nih. Dasar apa menutupi? Apa karena takut ketahuan kualitas persidangannya? Atau takut ketahuan bahwa penegak hukum yang bersidang itu kurang profesional, jadi ditutup-tutupi. Kalau begitu kapan bisa majunya negara kita ini teman-teman? Kapan bisa hukum ini benar-benar menjadi panglima? Ini sebenarnya kan kesempatan baik ya, media sudah canggih. Jadi tidak perlu lagi orang datang ke pengadilan untuk menyaksikan persidangan berjubel-jubel, wel-welan, tempatnya pun sempit. Biarlah disiarkan secara langsung, ya. Mau streaming, YouTube, terserah. Kita harus berani terbuka, ya kan? Karena penegakan hukum itu bukan rahasia, ya kan? Harus terbuka. Jadi semua orang bisa menilai, kecuali kasus susila dan terdakwanya anak-anak atau ditentukan lain oleh undang-undang. Jadi begitu. Ya, mudah-mudahan kita bertambah cerdas.